berita top dan terupdate Timnas Indonesia hari ini. Indonesia satu grup neraka dengan Qatar dan Irak. Perbandingan Timnas di era Sinteyong dan era Patrick Kluivert. Hasil Patrick Kluivert selama menakodai Timnas Indonesia. Komentar pedas Jaitses usai Timnas Indonesia kalah versus Jepang. Indonesia satu grup neraka dengan Qatar dan Irak. Arab Saudi dan Qatar resmi ditunjuk sebagai tuan rumah di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat zona Asia. Keputusan ini langsung berdampak pada Timnas Indonesia yang dipastikan akan masuk ke dalam grup yang sangat berat atau biasa disebut grup neraka. Karena Uni Emirat Arab satu grup dengan Qatar dan Arab Saudi satu grup dengan Indonesia di ronde ketiga, maka skuad asuhan Patrick Kluivert kemungkinan besar satu grup dengan Qatar dan Irak. Sedangkan Oman tidak mungkin karena satu pot dengan Indonesia ke dalam pot ketiga. Situasi ini pun menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda yang tengah baru berjuang menunjukkan peningkatan performa di bawah pelatih baru Patrick Kluivert. Sebagai informasi, Qatar merupakan salah satu tim kuat di Asia dan pernah juara Piala Asia tahun 2023. Tak hanya itu, Qatar juga memiliki catatan buruk bagi Timnas Indonesia, di mana pasukan Garuda sempat dicurangi oleh Qatar saat di Piala Asia 2023 lalu. Sementara Irak merupakan tim kuat yang sangat sulit dikalahkan Indonesia. Selama 14 pertemuan, Indonesia baru menang 2 kali melawan Irak dan sisanya berakhir dengan hasil imbang 3 kali dan 8 kali kekalahan. Jika Indonesia harus satu grup dengan Qatar dan Irak, maka perjuangan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sangat berat. Namun, meski begitu, para supporter tetap berharap agar timnas Garuda mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan maksimal dalam setiap pertandingan yang akan datang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Perbandingan timnas di era Sinteyong dan era Patrick Kluivert. Hasil timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga meninggalkan luka besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, timnas Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert saat menghadapi Jepang benar-benar memalukan. Selama 90 menit pertandingan, timnas Indonesia mencatatkan 0 shot ke gawang Jepang atau tidak ada satu tembakan pun yang tercipta ke gawang Jepang. Buntut dari itu, para supporter pun membandingkan hasil timnas Indonesia saat melawan Jepang di era Sinteyong dan di era Patrick Kluivert. Sejak pasukan Garuda dilatih oleh Sinteyong, timnas Indonesia juga menelan kekalahan telak dengan skor 0-4. Namun, meski kalah telak di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut, Indonesia mampu memberikan perlawanan dan berhasil mencatatkan 8 tembakan dengan penguasaan bola sebesar 39 pertandingan. Sedangkan di bawah asuhan Patrick Kluivert, timnas Indonesia dihajar 6-0 dan mencatatkan 0 tembakan dengan penguasaan bola sebesar 29%. Catatan ini pun berbanding sangat jauh saat timnas Merah Putih dilatih oleh Sinteyong. Dengan perbedaan tersebut, para supporter pun memberikan tanggapannya bahwa Sinteyong lebih baik ketimbang dengan Patrick Kluivert. Kalau pelatihnya masih Sinteyong, pasti langsung masuk Pildun, gak usah capek-capek masuk ronde 4. Tolong kembalikan Sinteyong kami. Kirain setelah ganti pelatih dan stafnya yang segerbong bakal ada gebrakan dan progres dari sisi permainan dan strategi. Tapi ternyata malah lebih hancur, gak ada serangan berbahaya sama sekali ke arah gawang Jepang. Mending zaman Sinteyong, walaupun sama-sama kalah, tapi fighting spirit terlihat, berani pressing dan setidaknya ada perlawanan. Lebih hebat Sinteyong, partai kandang terakhir Indonesia lawan Bahrain dan Cina hanya menang tipis 1-0 dan juga sebuah keberuntungan dapat penalti lawan Cina. Jika masih dilatih Sinteyong, mungkin akan berbeda ceritanya.
bisa saja Indonesia menang lebih dari 1 gol. Buktinya, tim sekelas Arab Saudi bisa dikalahkan 2-0, juga menahan imbang raksasa Asia lainnya, Australia. Perlu juga diingat saat Sinteyong melatih timnas juga berhasil menahan Arab Saudi di kandangnya dan hampir menang melawan Bahrain. Makanya saya mengatakan bahwa Sinteyong lebih hebat dari Kluivert. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hasil Patrick Kluivert selama menahkodai timnas Indonesia. Selama menahkodai timnas Indonesia dalam 4 pertandingan, Patrick Kluivert berhasil mencatatkan 2 kemenangan dan 2 kali kekalahan. 2 kemenangan itu diraih saat melawan Bahrain dan Cina dengan skor 1-0 saat bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Sedangkan 2 kekalahan dialami saat melawan Australia dengan skor 5-1 dan melawan Jepang dengan skor 6-0 di laga tandang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde keempat. Di matchday pertama akan digelar pada Rabu 8 Oktober 2025. Di match kedua akan digelar pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dan di matchday ketiga akan digelar pada Selasa 14 Oktober 2025. Catat jadwalnya dan jangan sampai ketinggalan. Komentar pedas Jaitses usai timnas Indonesia kalah versus Jepang. Kapten timnas Indonesia Jaitses memberikan komentarnya usai skuad Garuda takluk atas Jepang dengan skor memalukan 6-0 tanpa balas. Menurutnya, timnas Garuda masih sangat jauh dengan ekspektasi dan sangat jauh dengan level di Asia. Sehingga hal wajar apabila kalah menghadapi Jepang yang merupakan tim terkuat pertama di Asia. Saya hanya bisa bilang bahwa Jepang adalah tim yang sangat bagus dan layak untuk menang hari ini. Bagi kami, ini adalah momen yang tepat untuk melihat di mana posisi kami di Asia, level seperti apa yang bisa kami mainkan. Kita sudah bisa lihat sendiri bahwa kami belum sampai pada level yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa mencapai level itu, tetapi untuk saat ini tidak. Kami melakukan beberapa kesalahan, tetapi kami belajar dari situ, dan kami juga memiliki tim yang cukup muda, kata Jaitses.